Saya Wahyu Prawira dan kalian sedang menyaksikan Gara TV. Kembali lagi di program Ngopi Bareng membahas banyak hal bersama mahasiswa administrasi negara. Tapi kali ini dengan format yang sedikit berbeda. Karena dengan adanya pandemi COVID-19, kita harus menerapkan physical distancing. Oke, Ngopi Bareng kali ini kita akan ngobrol bersama mahasiswa Angkatan Corona. Jadi mahasiswa Angkatan Corona itu adalah mahasiswa-mahasiswi yang melewati masa kuliah di tengah pandemi COVID-19. Yang satunya mahasiswa baru, angkatan 2019, yang satunya mahasiswa hampir baru, angkatan 2014. Siapa mereka? Mari kita hubungi. Halo Ora, Halo Kak, di mana? Di rumah? iya baru sampai. Dari malam mingguan. Tidak Kak. Oh tidak, iya kan cocok yang malam minggu tuh. Mm-mm. Hmm, bisa diperkenalkan dulu mungkin namanya Aura. Kalau Bayu kan banyak yang kenal, kalau Aura kayaknya masih kurang. Nama lengkap. Ya, terserah bagaimana perkenalan di kelas atau di mana Oke. ya. Perkenalkan, nama saya Nur Aura Erli Erlangga. Biasa dipanggil Aura. Terus saya angkatan 2019. Itu. Asal? Asal campuran. Saya Hmm. lahir di Manado. Tapi ibu saya orang Malino, ayah saya orang Sumatera Jawa. Tapi sukunya Bugis Makassar. Sukunya. Ibu ndak ada Bugisnya, Makassar. Berarti kan Malino. Oh iya. Oke. Tapi sekolah di mana? Sekolah di SD, SMP, SMA di Makassar. Oh di Makassar iya. Jadi apa kesibukan sekarang? Nggak ada, cuman bantu ibu masak. Iya. Terus biasa ada teman datang ke rumah Ah, sama kerja tugas kemarin masih tugas akhir untuk final. iya. Oh jadi tugas final tapi selesai mini semester di Ya, alhamdulillah. sudah UAS sudah keluar nilainya Sudah ada 4, Kak. 4 bagus sih sesuai harapan Hmm? nilainya. Hmm, banyak yang menurun Banyak yang menurun. daripada semester 1. Iya, ada salah paham kemarin sama ibu. Saya ngeledor, jadi nilainya menurun. Itu apa nilai paling rendah atau masih di dalam Iya, termasuk rendah ya kalau menurut saya. mata kuliah apa itu? Bahasa Inggris. Jadi tugasnya nggak sampai ke ibu. Hmm. Tugasnya sama finalnya. Terus dapat nilai? B minus. Astaga, bersyukur sekali itu deh kalau B minus. Hmm. Ini banyak Pasti. juga yang saya tanya katanya bersyukur. Cuman mungkin karena nggak pernah dapat nilai begitu sebelumnya. Jadi kayak takutnya Hmm. berpengaruh untuk kedepannya kayak gitu. IPK berapa? IPK kalau semester ini belum ada kan Oh baru belum, 4 iya yang yang keluar. yang Ya, sebelumnya semester lalu 3,96. 3,96 hampir sempurna ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Hmm. Seumur umur saya tidak pernah dapat segitu. Paling tinggi 3,5. Jadi sebenarnya kita mau bahas masalah angkatan corona. Jadi kan Hmm. angkatan corona itu mahasiswa lah yang pas kuliah dia kebetulan kuliahnya di masa pandemik di corona ini. Jadi itu kan tidak semua pasti ada pengalaman-pengalaman tersendirinya yang Plus dialami. minusnya. Ya seperti itu. Makanya tadi saya hubungi Ki untuk ambil representasi dari mahasiswa baru, ya kan? Dan satu lagi dari yang Momi selesai ceritanya. Kira-kira apa sih pengalaman-pengalamannya kuliah di masa pandemik? Suka dukanya. Kalau sukanya banyak, soalnya bisa lebih sering di rumah pastinya. Ah, Terus kalau dukanya itu kita nggak bisa ketemu langsung sama dosen. Jadi dosen juga kan
belum kenal kita kayak gimana, kerjanya kayak Hmm. gimana. Jadi itu bisa jadi pengurangan pada penilaian nanti. Terus Hmm. kurang efektif sebenarnya. Terus kalau kalau Aura kalau di kelas duduk di mana? Duduk barisan mana? Mungkin lebih banyak di belakang. Wih, bilang kenapa di belakang? Tidur kah? Enggak, saya enggak tidur. Oh, Cuman teman-temanku lebih cepat datang dari saya. Jadi kalau hmm, misalnya saya sudah datang, yang di depan itu sudah penuh. Jadi oke. jarang di. Tapi aktif di kelas. Alhamdulillah lumayan. Hmm. Mata kuliah yang paling disenangi? Sejauh ini semuanya saya berusaha untuk senangi. Belum Ah, ada yang kayak signifikan. hmm. eh Bagaimana? Ya intinya belum ada karena mungkin ini kan pertama kali saya masuk soshum. Sebelumnya saya Hmm. anak saintek. Oke, anak Jadi sentek yang ke Sosro. perubahan-perubahan Hmm. perubahan-perubahan itu yang masih harus ku kejar banyak sekali. Berarti Aura pilihan masuk jalur apa? Kemarin saya mandiri, Kak. Oh, mandiri. Saya bukan ambil soshum kemarin. Hmm. Teknik geofisika sama teknik kimia. Teknik fisika dan biokimia. Oke, keren. Terus enggak keterima, belum keterima, akhirnya masuk di administrasi negara. Iya, Tahun ini iya daftar lagi? karena Oh, uh, kenapa? enggak, enggak mendaftar. Jadi uh, pas mau SN itu saya memang ada pilihan untuk pindah jurusan hukum Hmm. sama administrasi negara. Cuman karena nilaiku terlalu alhamdulillah tinggi untuk masuk jalur SN, makanya saya coba untuk saintek sesuai Oke. katanya guruku. Hmm. Tapi nilaiku itu ada yang lebih tinggi di atasku, mungkin beda Hmm. berapa koma kayak gitu. Hmm. Jadi dia yang lulus dan saya yang uh, nggak lulus untuk Unhas kemarin teknik Hmm. geofisika. Oke. Terus SB, saya nggak fokus SB soalnya saya ikut STAN kemarin. Hmm. Cuman di STAN itu saya kurang 8 poin untuk Oke. lulus. Hmm. Jadi ambil mandiri. Iya. Tapi enggak kayak tes SB lagi enggak. Sudah enggak. Iya, sudah nyaman berarti ya di administrasi negara. Iya, supaya cepat juga selesainya, Kak. Oke. Cepat selesai mau ngapain? Hmm, pasti pertama mau cari kerja, lebih banyak Ah. nambah pengalaman kayak gitu. Hmm. Karena saya kan juga anak yang tertua. Jadi kalau Hmm. misalnya Hmm. nunda-nunda kayak gitu, takutnya buang-buang biaya pastinya. Hmm. Terus karena saya anak tertua, saya mau jadi contoh buat adikku sama sepupu-sepupuku yang lain. Ya, kalau kita tanya dulu sama Bayu. Kalau Bayu nggak ada niatan untuk cepat selesai. Masanya lewat mini bro. Sudah semester berapa Bayu sekarang? Masuk semester 13. 13, luar biasa. Batas semester berapa? Ya, ada satu semester. Masih ada satu semester di. Hmm. Iya. Nggak pengen kayak Aura gitu tadi. Jadi contoh buat adik-adiknya kerja langsung lulus, lulus langsung kerja. Mau cuma nggak bisa. Sudah kelewatan Kalau mau Midi. jadi contoh yang baik, Ah, contoh yang cepat, saya jadi contoh yang lama saja. oh begitu. Contoh yang Iya. lama tapi berhasil gitu ya. Nanti dilihat. Amin. Amin. Hmm. Ya kalau Bayu suka dukanya ini selama menjadi mahasiswa di masa pandemi. Kalau suka dukanya cuman sukanya karena sebenarnya tidak ada bedanya, cuman karena apa? Tidak ada juga kuliah, tinggal mengurus. Cuma itu sih karena selama pandemi tidak bisa mengurus karena semua staf administrasi baik itu dosen maupun
yang sekaligus PA itu dirumahkan. Bukan di rumah kan, bro. Juga meneliti tidak bisa. Kalau di rumah kan itu di PHK. Di WFH. Ya, di WFH kan. Di WFH kan. Hmm. Jadi suka dukanya, banyak dukanya karena Banyak biasanya dukanya. kesempatan untuk selesai Hmm. ya akhirnya terhambat lagi. Tapi setidaknya kau jadi contoh tuh buat Aura. Oh, kalau sedang lama kayak Kak Bayu nanti tiba-tiba ada pandemi lagi, tambah lama lagi. Jangan. Jangan. Setidaknya kau jadi contoh lah untuk anak-anak yang lain. Setiap manusia punya prosesnya masing-masing. Iya. Iya. Kalau Aura dulu ikut pengkaderan, Ikut. ikut nih. Kok saya nggak lihat ya? Saya juga Karena di hari terakhir itu saya kan gampang sakit. Bukan gampang sakit. Bukan gampang sakit yang dibuat-buat kayak gitu, enggak. Iya, Soalnya enggak. pas SMA itu saya penuh jadwalnya. Penuh lomba sama les. Terus dari situ saya gampang sakit dan baru-baru keluar dari rumah sakit karena usus buntu sama masalah lambung. Jadi yang pas musma kemarin saya izin pulang. Jadi hari kedua itu saya izin pulang karena pas hari pertama saya muntah terus kayak gitu. Saya izin pulang langsung masuk rumah sakit sekitar 1 minggu karena masuk ruang endoskopi. Jadi di endoskopi karena lambung lagi kan. Terus pas LDK, padahal saya udah betul-betul merasa fit sekali. Cuman akhirnya tumbang. Dan ibu sempat datang, soalnya saya sempat susah nafas kan. Tapi saya nggak mau pulang, karena kalau pulang lagi sih ke rumah sakit lagi. Dan rupanya pas pulang itu tetap ke rumah sakit. Jadi, oke, ternyata apa ya? Ya kalau nggak bisa seperti itu karena alasan kesehatan kan nggak usah dipaksakan tuh. Soal lambung nih berarti nggak boleh telat makan. Kalau lambung ada yang ingatkan ke makan. Ada ibu, Iya. ibuku. Ayahku juga ada ibunya, ada ayahnya. Oke. Iya, karena kemarin pas musmah sama pas LDKM saya kan hadir juga sama Bayu juga. Oh, dilihat ya? Iya Kak, saya lihat. Oh. 1 malam, jadi jam 11 malam yang kita baru sampai di Malino itu saya udah nggak enak badan. Sudah betul nggak enak rupanya. Musma dulu tahu. Jadi saya turun itu muntah kayak gitu. Tapi saya belum telepon, saya nggak telepon orang tua saya. Yang telepon itu temanku, karena saya udah muntah sampai 9 kali atau 10 kali. Di telepon, terus dibawa ke rumah sakit, itu pun infus nggak bisa masuk karena dehidrasi. Dan akhirnya baru endoskop. Itu hari kelima, hari ke-6. Ya, berarti waktu usus buntu dioperasi? Usus buntu dioperasi sebelum UN. Mungkin 10 hari sebelum UN. Oh. Berarti nggak bisa kecapean kalau gini. Iya, sudah. Seandainya pas di Malino muntah sampai 15 kali dapat piring cantik. Gimana Bayu? Kurang 3. Padahal Bayu juga muntah-muntah tapi nggak sakit lambung gitu. Beda muntahnya. Iya, terus Bayu ada yang mau ditanyakan sama Aura? Kelahiran berapa Aura? 2001 akhir. 2001 akhir. Desember, November? Iya. Desember. Tanggal? Tanggal 18. 18 Kak. Tanggal lah kok saya sih.
Standar sekali pertanyaannya untuk mahasiswa akhir nih. Nggak mau bahas masalah apakah mata kuliah. Kalau selama ini apa yang sudah mengerti tentang administrasi negara oleh Aura? Dosen Bapak ini ya. Dites dulu. Yang saya kan masih proses belajar, jadi pasti banyak sekali kurangnya, apalagi selama online ini betul-betul nggak ada materi yang bisa saya terima dengan baik dan benar. Terus semester satu juga saya merasa kurang efektif sekali walaupun saya dalam kelas. Ada beberapa dosen yang bukan kurang bagus, mungkin saya yang belum bisa nangkap bahasa mereka karena dari Anasa Intek yang ilmunya tetap, tiba-tiba ke Soshum, jadi kan bingung gitu. Jadi saya cuma jawab yang biasa sesuai dengan logika saya baca, terus saya rangkum sesuai logika aku kayak gimana, baru saya jawab. Jadi kalau katanya sekarang apa yang saya dapatkan selama saya kuliah, dari 1 sampai 10 mungkin baru 2 yang saya dapatkan atau baru 1. Semua materinya. Kan masih anu juga. Iya, masih awal sekali. Maksudnya untuk dari semester 1 sampai semester 2 itu kayak gitu. Jadi bukan yang ngerti sekali. Atau mungkin susah nangkap bahasa dari dosen itu karena mungkin di kelasnya lebih dari 100 orang kali. Ya. 60 orang. 60 orang. 60, iya. Itu kan kalau karena Aca. Tapi maksudnya kan ini sudah berjalan 1 tahun toh. Setidaknya untuk masalah dasar-dasar administrasi negara itu pasti sudah ditahu. Iya, mungkin sudah ada. Yang tapi paling takutnya salah jawab. Paling umum pengertian administrasi negara. Karena enggak beda-beda ya, enggak berubah gitu. Dari dulu sampai sekarang kan. Yang sesuai dipahami saja. Saya juga enggak hafal. Bukan enggak hafal, menurut pemahamannya saja. Pemahamanku. Gimana ya? Harusnya sebagai mahasiswa tuh itu kan disiplin ilmu tak. Jadi wajar memang harus ditahu. Bukan karena harus ya memang harus kita tahu karena nanti ada orang tanya Ki. Iya. Apa pengetahuan administrasi baru udah ditahu itu kan bisa jadi dikasih malu-malu. Siapa tahu juga ada yang bertanya toh terus dikasih hadiah. Bagus lagi. Kalau Aura ikut organisasi waktu SMA? Oh, jaringannya siapa yang rusak ini? Kalau Bayu ikut organisasi waktu kuliah? Waktu kuliah, waktu SMA? Ikutlah Kak. Iyalah, ketua OSIS. Tapi kan bukan ya? Kalah. Oh, kalah. Ketua OSIS gagal jadi ketua OSIS, calon ketua OSIS. Saya juga ketua umum Himagara tidak terpilih. Ya. Terus tapi sebenarnya begini kayak menarik tadi tuh yang bilang Aura tuh yang masalah banyak hal yang tidak bisa ditangkap kalau misalnya dalam kelas ataupun di secara daring. Maksudku kan sepakat kemarin bahwa pengetahuan yang didapat di kelas itu paling 20%. Ya. Kalau di kelas online turun lagi 15%, Ji. Iya. Itu di luar. Orang mindset sekarang atau bahkan mungkin sudah dari dulu nih. Pengetahuan itu pasti selalu ada dalam kelas. Sedangkan pengetahuan itu lebih luas daripada kelas itu sendiri. Nah itu yang harusnya dipahami oleh
mahasiswa-mahasiswa baca buku, diskusi, artikel-artikel juga banyak, jurnal-jurnal internasional. Iya. Tapi kembali lagi terus istilahnya kalau mahasiswa kan kalau mau lihat diruntut dari fase kehidupan dia ceritanya remaja, dia belum masuk sampai tahap dewasa. Jadi anak remaja itu masih perlu diarahkan, dan itu peran penting juga bagi tenaga pengajar tuh, khususnya dosen di universitas yang memacu, harus memilih dosen itu memang harus punya kemampuan memacu mahasiswanya untuk berpikir, untuk berkreasi, dan untuk mengembangkan pemikirannya, bukan cuma menanamkan pemikirannya ke mahasiswa. Transformasi ilmu saja, transfer ilmu saja. Iya. Itu juga maksudnya, kalaupun misalnya tadi bilang tidak paham ya apa yang dikatakan dosen tuh, nah, sebenarnya di situ pada akhir semester ini bisa kita lihat standarnya. Kalau misalnya ada banyak memang mahasiswa yang lulus, terus 2-3 orang yang tidak lulus, berarti memang bisa dikatakan bahwa mahasiswanya memang yang tidak tidak menangkap. Tapi kalau misalnya 2-3 orang yang lulus, berarti bukan mahasiswanya yang jadi masalah.